down, I know you got me, baby. Perkenalkan, nama saya Klimanti Niki, NPM 0227221117 semester 5. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang agensi teori. Teori keagenan atau agensi teori merupakan hubungan antara dua pihak. Pihak pertama menempati kedudukan sebagai pemilik prinsipal dan pihak kedua sebagai manajemen agen. Teori agensi menjelaskan bahwa jika terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal, kedua manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya. Menurut Jensen dan McLean 1976, teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan konseptual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak prinsipal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam bisnis perhotelan, maka CEO merupakan prinsipnya dan manajemen unit bisnis merupakan agen. Demikian banyak terjadi dalam teori agensi, di mana agen akan lebih mengetahui dan memahami situasi perusahaan atau organisasi sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi yang bisa memicu tindakan prinsipal yang tidak mampu dalam menetapkan apakah usaha yang dijalankan agen benar-benar disebut optimal. Namun, dengan perkembangan perusahaan yang semakin besar berakibat pada seringnya terjadi konflik antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini adalah pemegang saham dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen. Agen kontrak melalui tugas tertentu bagi prinsip dan memiliki tanggung jawab atau tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal memiliki kewajiban, yakni memberikan imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagungan. Prinsip dan agen sama-sama menginginkan keuntungan besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko. Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut sebagai konflik keagenan. Konflik keagenan dapat terjadi antara pihak lain memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, akan menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif sehingga menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga sebagai shareholders. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan teori yang muncul di antara dua pihak, yakni memiliki dengan manajemen. Kedua pihak ini memiliki tujuan yang berbeda. Pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus sebesar-besarnya, sehingga kedua pihak ini akan selalu terjadi konflik karena adanya perbedaan tujuan. Hubungan keagenan ketika dua pihak atau lebih melakukan hubungan keagenan, maka akan memiliki tiga kemungkinan hubungan keagenan yang telah dirumuskan oleh Gonzalez dan Cariri sebagai berikut. Antara pemegang saham dengan manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain, maka manajemen akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Antara manajemen dengan
kreditur. Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya, perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Teori agensi diterapkan dalam pemerintahan daerah di Indonesia melalui hubungan antara eksekutif dan legislatif serta masyarakat. Eksekutif bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sementara legislatif mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Penetapan teori ini menciptakan potensi perilaku oportunistik di mana agen mungkin lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik akibat asimetri informasi diberlakukan kompleks, memerlukan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan transparansi dan efisien dalam pengelolaan anggaran. Hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penerapan teori agensi di pemerintahan daerah Indonesia melibatkan eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Eksekutif bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan anggaran, sementara legislatif mengawasi yang tidak sejalan dengan kepentingan publik, seperti perilaku oportunistik atau korupsi. Untuk mengatasi ini diperlukan pengawasan yang ketat dan insentif yang agen. Kedua pihak dapat berfungsi secara efektif. Teori agensi dalam konteks Telkomsel menggambarkan hubungan antara pemegang saham, manajemen. Pemegang saham mengharapkan manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajemen mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda, seperti bonus. Konflik ini menciptakan masalah agensi di mana agen dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal pemegang saham. Untuk mengurangi masalah ini, Telkomsel dapat menerapkan instansi yang ahli dengan tujuan pemegang saham, serta penerapan pengawasan yang ketat melalui Dewan Direksi. Beberapa tantangan dalam penerapan teori agensi antara lain asimetri informasi. Eksekutif sering memiliki informasi lebih banyak daripada legislatif yang dapat menyebabkan legislatif mengevaluasi kinerja eksekutif secara efektif. Konflik kepentingan legislator memungkinkan terjebak dalam kepentingan pribadi atau politik yang dapat mengalihkan fokus dari kepentingan publik, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan mereka. Keterbatasan insentif berbeda dengan sektor swasta. Legislatif tidak dapat memberikan instansi finansial sebagai saham kepada eksekutif yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Ketergantungan pada eksekutif dalam banyak kasus, legislator bergantungan pada eksekutif untuk informasi dan pelaksanaan kebijakan yang dapat mengurangi kekuatan mereka sebagai prinsipal. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.